Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Berau Televisi. Pemirsa Fokus Berita Daerah kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi di antaranya, Bupati tanda tangani nota kesepahaman legislasi daerah, Berau berhasil tingkatkan produksi padi dan jagung. Pemirsa, dua informasi tadi akan menjadi topik utama berita daerah kali ini. Dan bersama saya Meisya Ruslina, berikut berita selengkapnya. Bupati Berau Haji Makmur HAPKMM Kamis pagi bersama Legislatif dan Badan Legislasi Daerah menandatangani Nota Kesepahaman Legislasi Daerah tahun 2013. Acara penandatanganan digelar di ruang rapat Daerah Perwakilan Rakyat Jalan Gatot Subroto. Bupati Berau Haji Makmur HAPK Kamis pagi bersama Dewan Legislatif dan Badan Legislasi Daerah menandatangani Nota Kesepahaman Legislasi Daerah tahun 2013. Acara penandatanganan digelar di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Jalan Gatot Subroto, Seibdungun. Dalam rapat pleno yang digelar sebanyak 20 rancangan peraturan daerah disepakati untuk dibahas menjadi peraturan daerah Kabupaten Berau pada tahun 2013. Di antara 20 raperda tersebut, 15 peraturan daerah adalah usulan pemerintah daerah dan 5 raperda merupakan inisiatif DPRD Berau. Raperda yang diusulkan Pemkab Berau diantaranya Raperda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Menara Telekomunikasi, Retribusi Tempat Rekreasi, Rencana Tata Ruang Daerah, dan lain-lain. Sedangkan usulan Raperda yang merupakan inisiatif DPRD diantaranya Raperda Pelaksanaan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Ekstrakurikuler Pendidikan Agama, Penataan Pusat Perbelanjaan, Perusahaan Daerah Jasa Konstruksi, dan Pelayanan Kesehatan. Nantinya raperda yang telah diusulkan akan dibahas bersama DPRD melalui Badan Legislasi Daerah, sehingganya melahirkan produk hukum yang memayungi kegiatan di daerah dan berimplementasi kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau. Berdasarkan penjelasan pada undang-undang tersebut, paling tidak terdapat 4 alasan mengapa kita membentuk peraturan daerah. Perlu didasarkan pada prioritas. Yang pertama, agar pembentukan perda berdasarkan pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Yang kedua, agar perda sinkron secara vertikal dan horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, agar pembentukan perda terkoordinir, terarah dan terpadu agar disusun berdasarkan bersama-sama Badan Legislasi dan segenap anggota Dewan Perwakilan Berau. Yang keempat, agar seluruh peraturan perundangan daerah tetap berada pada kesatuan sistem hukum nasional. Diharapkan 20 raperda yang akan dibahas DPRD pada tahun 2013 dapat tuntas dalam kurun waktu 1 tahun. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Usai melaksanakan sidang pleno legislasi daerah di ruang rapat praksi di lantai 1 gedung DPRD, kembali DPRD Kabupaten Berau bersama-sama Bupati Berau melaksanakan rapat paripurna terhadap LKPJ Bupati Berau tahun 2012. Dalam rapat tersebut, DPRD merekomendasikan kepada pemerintah daerah 12 tugas penting. Dalam rapat yang dibuka Ketua Dewan Insinyur Herlita Herlina, dihadiri Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD, Forum Komunikasi Daerah, Bupati, Wakil Bupati Berau, dan undangan tersebut berlangsung kurang lebih 2 jam. 12 hal yang direkomendasikan DPRD tersebut menyangkut pengelolaan keuangan daerah, urusan pendidikan, perizinan dan penataan ruang, masalah sampah dan lingkungan hidup, prostitusi, fasilitas umum, perencanaan pembangunan, dana silva hingga temuan BPK terhadap temuan pinjaman kepada masyarakat melalui UKM. Menanggapi hal tersebut, Bupati Berau menegaskan Pemkab Berau secara bertahap terus dan akan terus melakukan penyempurnaan sesuai dengan rekomendasi dan arahan yang disampaikan DPRD Berau. Tentunya atas rekomendasi yang telah disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat selama ini, saya mengucapkan terima kasih dan rahmat setinggi-tingginya. Begitu juga kepada segenap SKPD supaya dapat memperhatikan rekomendasi ini dapat menindaklanjuti. Sebagaimana diketahui, yang pertama rekomendasi yang berkaitan dengan masalah pencapaian BTP. Ini sungguh sumbangsi yang luar biasa mengingatkan kepada kita semua, terutama anggota Dewan yang telah menyampaikan kepada kita pada hari ini.
Mudah-mudahan nanti dalam rangka penyempurnaan dan keinginan kita ingin mencapai BTP dapat kita wujudkan bersama-sama. Sebagaimana diketahui, kita sadari bahwa untuk pencapaian BTP tidak lain adalah kinerja kita harus mampu kita tunjukkan. Dan ini kesempatan yang baik di mana Dewan Perwakilan Rakyat dan beliau telah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pencapaian BTP. Bupati juga mengharapkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan bersama pembangunan di Kabupaten Berau akan lebih baik. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Wakil Bupati Berau Insinyur Haji Ahmad Rifai MM mengajak masyarakat Berau khususnya para petani untuk mengubah pola pikir usaha pertanian tanaman pangan yang kurang menjanjikan menjadi sektor usaha produktif yang mampu meningkatkan taraf kesejahteraan petani dan masyarakat. Nanti prioritas mana? Dialog bersama para petani di Kampung Tubaan pada saat panen jeruk perdana yang dihadiri pula oleh Bupati, Sekda, Asisten Kapolres, dan Dandim serta jajaran Kepala SKPD Kabupaten Berau Rabu lalu. Ia menyebut di Berau sudah waktunya untuk dikembangkan pola food dan rice estate yang memiliki dua sisi positif sekaligus jika benar-benar dilaksanakan dengan optimal, diyakini mampu menjaga keamanan dan ketahanan pangan nasional. Juga mampu meningkatkan kesejahteraan para petani dan masyarakat sekitar, karena dapat membuka lapangan pekerjaan dan peluang bisnis baru. Disampaikan oleh Haji Rifai, pola kemitraan ini diterapkan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dengan food dan rice estate. Intinya semua harus menikmati dan merasakan manfaatnya atau sering disebut multiplier effect atau dampak yang ditimbulkan dari program itu. Tidak perlu berkecil hati. Kalau kita betul-betul Pak menanam padi itu, ini ada Pak Mukalal, utusan lapangan yang saya lihat. Kalau kita betul-betul menanam padi itu hasilnya jauh daripada sawit, jauh daripada sawit yang sekarang ini dibangga-banggakan per 2 hektar sekian juta per bulan. Kalau kita betul-betul ekstensifikasi pertanian tanam padi, kemarin ada bibit baru Pak Elias yang dikembangkan provinsi, itu 8 ton per hektar. Pak Awang dapat dari IPP kalau nggak salah penelitian, itu yang sudah pasti deplotnya di Samarinda di daerah Luajanan atau daerah mana itu kemarin dipanen 1 hektar 2 kali dalam 1 tahun 2 kali panen, 1 hektarnya 8 ton. Ini sudah. Kemudian jagung tadi. Sementara Bupati Berau Haji Makmur mengungkapkan, pelaksanaan food dan rice estate melalui metode intensifikasi ini akan sangat menguntungkan petani dan mitranya. Contohnya, jika petani tradisional menghasilkan padi 2,5 ton gabah kering per hektar, maka dengan intensifikasi setidaknya akan mampu meningkatkan produksi 2 kali lipat, bisa menghasilkan 5 ton gabah kering per hektarnya. Menjawab beberapa pertanyaan petani, ada hal yang sangat mendasar sebagai gambaran yang disampaikan oleh Haji Makmur, yaitu terkait dengan dunia pertanian. Hal yang perlu diterapkan adalah melakukan pola kemitraan dengan perusahaan. Untuk itu disarankan kepada para petani agar menyesuaikan jenis tanaman pangan yang ditanam dengan perusahaan yang bergerak di sektor pertanian di daerah setempat. Saya kemarin juga ngomong supaya harapan saya lahan yang tidak potensial lagi dikembangkan. Kenapa tidak dikembangkan? Kenapa juga ada sepertinya kalau dia mau sharing dengan rakyat sekitarnya, dia berani mengiklap saja, ini Pak untuk rakyat saya. Kan toh perusahaan pribadi juga masing-masing. Tanjung Redap punya pribadi, Nusantara Kertas punya pribadi, bukan punya pemerintah. Berokol pribadi, kayu pribadi. Coba direnungkan sebagian yang sudah dibawa ke Jakarta, dijual ke mana-mana, sisihkan untuk kepentingan rakyat. Berapa saja itu tidak banyak butuh kok. Yang tidak kalah pentingnya jalan ini dulu. Itu. Kemudian tempat. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemirsa, keberhasilan para petani khususnya tanaman padi dan jagung di Kabupaten Berau tidak terlepas dari usaha dan jeripaya petani dan bimbingan dinas terkait. Usaha keras ini sudah membuahkan hasil di mana sejak tahun 2010 hingga saat ini produksinya terus meningkat, bahkan Berau hingga kini masih surplus beras. Produksi padi di Kalimantan Timur mengalami peningkatan sebesar 852 ton.
Sepanjang 2012 sekitar 553.440 ton gabah kering dihasilkan. Jumlah ini meningkat sekitar 0,15% dibanding produksi gabah kering di tahun sebelumnya. Dalam press release yang disampaikan Badan Pusat Statistik atau BPS Kalimantan Timur, kenaikan produksi padi disebabkan meningkatnya luas panen sekitar 474 hektar atau sekitar 0,34% di sepanjang tahun 2012, belum ditambah pada tahun 2013 ini. Peningkatan produksi padi ini terjadi yang signifikan di Kabupaten Bulungan dan Berau. Diperkirakan kenaikan produksi ini terjadi periode Mei hingga Agustus tahun lalu sebesar 2.730 ton. Peningkatan di dua daerah ini sebesar 2,11% dibanding 2011 lalu. Sementara angka tetap produksi padi Kalimantan Timur 2011 lalu sebesar 552,6 ribu ton gabah kering giling. Tapi bila dibandingkan 2010 lalu terjadi penurunan sekitar 36,3 ribu ton atau minus 6,16%. Penurunan tersebut disebabkan menurunnya luas panen sekitar 9.800 hektar atau minus 6,54%. Sedangkan daerah yang mengalami penurunan produksi padi yakni Berau, Penajam Pasir Utara, dan Pasir. Tiga daerah ini produksinya sempat menurun pada tahun 2011 lalu. Tidak hanya padi saja, komoditi lain seperti jagung pada tahun 2012 turun mengalami peningkatan produksi dibanding tahun sebelumnya, dengan tingkat peningkatan hingga mencapai 2.600 ton atau 35,41%. Sementara luas panen jagung juga mengalami peningkatan yaitu 1.139 hektar atau 38,41%. Sama dengan produksi padi. Produksi jagung 2011 juga mengalami penurunan 4.600 ton atau minus 38,82% dibanding 2010. Sedangkan angka tetap produksi jagung Kalimantan Timur 2011 lalu sebesar 7.300 ton pipilan kering. Penurunan produksi jagung ini disebabkan tanaman jagung yang dipanen mudah. Selain itu terjadi pula konversi lahan, baik untuk perkebunan, permukiman maupun pertambangan. Namun pada tahun 2013 ini, para petani di Berau kembali gigih menguatkan usahanya dan terbukti mampu meningkatkan produksinya hingga 2 kali lipat, baik pada tanaman padi maupun tanaman jagung. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemirsa, warga Rantau Panjang, Kecamatan Teluk Bayur berhasil mengembangkan bibit jeruk unggul dengan jenis jeruk Borneo Prima, di mana jeruk tersebut merupakan hasil okulasi antara jeruk lokal Kalimantan dengan Javanese citron. Kini usaha masyarakat ini terus kebanjiran pesanan dari luar daerah maupun dari dalam daerah. Alhasil warga yang tergabung dalam kelompok tani Sehati 1, 2, dan Sehati Mekar telah berhasil mengembangkan bibit jeruk unggul, di mana bibit unggul tersebut hasil dari okulasi antara jeruk lokal Kalimantan dengan Javanese citron oleh Balai Penelitian Buah Sop Tropika Malang. Sebelumnya kelompok tani ini pernah bertolak ke Kota Batu di Malang, Jawa Timur untuk belajar mengembangkan beberapa tanaman unggulan daerah itu, misalnya apel Malang dan buah naga. Tentunya usaha ini telah mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para petani jeruk daerah. Diketahui pembibitan jeruk Borneo yang dilakukan oleh masyarakat Rantau Panjang berawal sejak tahun 2007, di mana kelompok taninya mendapat bantuan bibit jeruk dari PT Brokol sebanyak masing-masing 200 pohon untuk tiap kelompok. Dalam perjalanannya ternyata hasil yang ada tidak memuaskan, hanya sebagian kecil bibit yang bisa tumbuh, itu pun dengan hasil buah yang berukuran kecil dan rasa tidak manis. Kembali mereka terus bersemangat dengan cara baru dengan memesan biji jeruk Borneo dari luar daerah. Kemudian di bedeng semai sendiri, demikian juga di lapangan, hingga kini beberapa yang tumbuh sehat, batang bawah pohon dijadikan enteris untuk okulasi dengan bibit anakan asal biji jeruk Javanese citron. Setelah usia sekitar 3 bulan dan tumbuh sehat dari pohon enteris, bibit hasil okulasi dipindah ke polybag. Selanjutnya dirawat di bedeng semai untuk beberapa bulan lagi sampai tumbuh sehat dan siap ditanam di lapangan.
Guna memenuhi kebutuhan bibit, 3 kelompok tani yang ada diperlukan sekitar sebanyak 20.000 bibit jeruk Borneo Prima. Sementara saat ini sudah tersedia sekitar 20.000 bibit siap tanam. Bahkan mereka kewalahan untuk memenuhi kebutuhan bibit, khususnya di Kabupaten Berau, di mana banyak petani mulai mengembangkan tanaman jeruk jenis Borneo Prima ini. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Kabupaten Berau yang dianugerahi banyak objek wisata menawarkan sejuta pesona untuk dapat dikunjungi. Mulai dari wisata alam di pedalaman Kelai dan Segah, tradisi budaya masyarakatnya yang beraneka ragam, serta situs peninggalan sejarah yang masih terpelihara hingga kini. Juga pesona alam bawah lautnya yang menawan. Berau, yang kini mulai dikenal oleh masyarakat secara nasional, kini telah mampu menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara. Sebagai daerah tujuan wisata utama di Kalimantan Timur, objek wisata bahari Pulau Derawan, Sangalaki, Maratua, Kakaban, dan Naboko Paradis kini telah ditetapkan sebagai objek wisata andalan Kalimantan Timur. Di pesisir pantai Talisayan, Batu Putih dan Biduk-Biduk juga ditawarkan beragam objek wisata menarik. Talisayan dengan tradisi masyarakat Buang Naas, Batu Putih dengan sejarah makam Raja Alam, serta Biduk-Biduk menawarkan kesejukan Labuan Cermin. Potensi lain di pedalaman Kelai dan Segah menawarkan sejuta keindahan sungainya yang masih perawan dengan potensi ikan sungainya. Dan arung jeramnya yang menantang, serta tradisi budaya masyarakat suku Dayaknya yang masih terpelihara. Ayo tamasya ke Kabupaten Berau, menikmati keindahan alam bersama teman, saudara, keluarga, sambil mengenal objek wisata dan tradisi budayanya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Fokus Berita Daerah kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Meisya Ruslina pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.